Belas kasih. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan semoga selalu dilindungi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, belas kasih hanya akan terjadi jika kita memiliki dua hal ini: mengampuni dan bersikap rendah hati. Kedua bacaan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan belas kasih sebagai hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, Raja Ahab atas perlakuannya mendapat kutukan dari Allah bahwa keturunannya, bahkan dirinya sendiri akan mengalami nasib sebagaimana yang ia lakukan terhadap Nabot. Menghadapi ancaman ini dan kutukan ini, sikap yang diambil Raja Ahab adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia membuat perkabungan dan memohon ampun atas kejahatan yang telah ia lakukan. Tuhan memperhitungkan itu, bahwa karena Ahab telah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, maka Raja Ahab diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di sini kita dibuat mengerti oleh sabda Tuhan bahwa Ahab mendapatkan belas kasihan Allah. Belas kasihan ini terjadi karena pengampunan yang berasal dari Allah, dan juga sangat penting sikap rendah hati yang dimiliki oleh Raja Ahab. Di situ belas kasihan Allah terjadi atas Ahab. Dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita untuk mengasihi bukan hanya orang-orang yang kita sayang, tetapi kita juga perlu mengasihi musuh-musuh kita. Catatan bacaan pertama kembali ditekankan dalam bacaan Injil ini, yakni soal belas kasih. Belas kasih itu tidak terbatas pada relasi, pada kepentingan, tetapi melampaui semua itu. Pelampauan itu terjadi ketika kita mampu mengampuni mereka yang memusuhi kita atau kita anggap sebagai musuh. Oleh karena itu, Yesus sebenarnya mengajak kita untuk selalu hidup dalam belas kasihan. Namun perlu kita ingat bahwa belas kasihan itu akan terjadi apabila kita memiliki dua hal. Saudara-saudariku terkasih, dua hal yang dimaksudkan itu adalah memiliki semangat memaafkan dan mengampuni sesama,
Dan sebagai orang yang bersalah, kita perlu memiliki sikap kerendahan hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita. Di situ belas kasihan akan terjadi atas diri kita dan atas sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.